Sekarang kita akan belajar membuat latar baru dengan menggabungkan stok-stok yang sudah ada. Ini termasuk materi dasar dari matte painting, yaitu membuat satu scene pemandangan baru dari gabungan stok-stok tertentu atau dari gambar. Oke, untuk project ini yang akan kita buat ini gambar air terjun. Untuk ini Anda perlu ambil file yang ini gambar air terjun, kemudian ambil juga file zip di sini yang ini, dua stok ini. Ini ketiganya saya peroleh dari deviantart.com. Buka ketiganya di Photoshop. Jika sudah, ini yang kita peroleh, kita punya stok ini aslinya yang akan kita edit. Kemudian ini ada, oh ini yang asli ini, yang asli ini hasil akhirnya, ini aslinya. Kemudian kita punya ini pohonnya, dan ini salah satu hal yang menarik di komunitas desain yang bisa Anda temukan, bahwa banyak orang yang bersedia berbagi resource-resource gratis semacam ini dengan ya ini udah jadi dia sudah transparan dalam bentuk file ping ya. Ini udah transparan ini pohon ini, kita tidak perlu melakukan seleksi rumit lagi, termasuk ini juga. Ini dari desainer yang sama. Silakan Anda cek di file file ininya, file file notepad, file teks yang saya sediakan. Di sana ada link ke file aslinya. Pertama kita bekerja di file ini. Ya. Ini gambar aslinya. Pertama kita akan memutar latar ini. Satu konsep editing yang perlu Anda pahami dan perlu Anda jalankan yaitu konsep untuk editing non-destructive. Artinya Anda mengedit tanpa merusak gambar asli. Jadi kita harus mempertahankan sebisa mungkin gambar aslinya. Jadi untuk yang ini sekarang langkah pertama kita duplikasi dulu layer background dengan tujuan kita tinggal mengedit kopinya saja sementara background aslinya tetap tidak berubah. Sekarang kita lakukan proses transformasi dengan klik edit, free transform atau Ctrl T, kemudian klik kanan dan pilih flip horizontal. Kita ingin membaliknya. Jadi dia arah dari sini. Oke, ya seperti ini. Kemudian double klik di sini untuk menerima perubahan. Selanjutnya kita ingin menambahkan pohon. Jadi kita ambil pohon ini. Ini kita ambil, kemudian kita simpan di sini ya. Kita simpan agar di bagian luar di sini. Mungkin kita putar sedikit, tekan Ctrl T lalu kita putar ke sini. Oke. Ya, jadi pohonnya di sini. Kemudian ambil pohon satu lagi yang ini, kemudian ini kita drag juga. Kita masukkan ke sini. Oke. Kita ingin lebih banyak pohon, tapi kalau kita duplikasi ini, tekan Ctrl J lalu bisa kita robah, ini akan kelihatan sekali tumpukannya. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita duplikasi ya, Ctrl J, tekan Ctrl T lalu pilih flip horizontal. Jadi kita ambil sekarang bagian sisi sebelahnya, sisi apa ini, sisi kanannya, kita balikan. Jadi kita punya lebih banyak dedaunan di sini. Oke, seperti ini. Double klik untuk menerima perubahan. Mungkin yang awal ini saya geser sedikit ke atas. Oke, mungkin juga saya pilih dua-duanya. Kemudian saya geser ke sini agar tidak menghalangi, eh, tidak terlalu menghalangi air terjunnya ya, karena itu fokus utama gambar kita. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita ingin mengatur kontras gambar. Kita bisa menggunakan adjustment layer karena dia bersifat non-destructive, artinya tidak merubah, tidak merusak gambar asli. Kita pilih level. Level ini adalah perintah yang sangat sederhana, sangat mudah digunakan, tapi juga efektif. Mana tadi? Oh ini. Ya. Ini efektif untuk mengatur kontras dan mudah sekali digunakan. Anda tinggal menggeser saja ini. Ya.
Ini tinggal geser, makin kesini makin gelap sampai jadi hitam, kalau sebaliknya makin terang. Ya, kalau yang di bawah ini fungsinya untuk menggelapkan, menerangkan, itu aja. Ya, kalau yang tengah ini untuk mengatur bagian tengahnya. Ini Anda jangan terlalu pusing dengan teori lah ya. Pokoknya kita coba aja mana yang kelihatan bagus itu yang kita pakai. Pertama kita bekerja secara per bagian istilahnya ya. Kita ingin kerja dulu di tangganya. Kita ingin agar tangga ini kelihatan lebih kontras. Jadi kita fokus melihat pada tangga, kemudian kita geser ini sampai kita temukan hasil yang bagus di tangga ini, sampai kelihatan kontrasnya. Oke, seperti ini buat saya sudah cukup bagus. Ya, apakah selesai editing ini? Tidak, karena kalau Anda perhatikan ke gambar aslinya, Anda bandingkan, ini saya sembunyikan dulu label. Anda lihat bahwa ada banyak detail yang hilang. Istilahnya gambar ini blown out, ada banyak yang rusak. Yaitu terutama bagian atas ini. Ini aslinya, ini masih kelihatan ya bagian atas air terjun ini. Setelah kita kasih adjustment layer level tadi, sekarang dia hilang, seolah-olah nggak ada detail sama sekali. Nah, kelebihan Photoshop kita bisa melakukan editing secara ter terisolasi, terseleksi pada bagian tertentu. Jadi lewat layer mask. Jadi di sini kita tinggal ambil saja tool brush. Kemudian ini saya kembalikan dulu ke brush yang standar dengan cara klik kanan kemudian pilih brush ini. Saya atur ukurannya sekitar segini. Saya bisa mengatur agar Photoshop hanya mempengaruhi kontras pada tangga saja, ya seperti ini. Tangga dan mungkin sedikit pohon di sini. Jadi caranya saya tinggal lukis saja bagian yang tidak ingin kita kenai dengan hitam. Saya cek dulu ini warna depannya. Ini kita balik dulu jadi hitam. Ini kita lukis dengan hitam. Dan Anda bisa lihat di sini detail gambar asli ini muncul kembali. Nah, Anda lihat di bagian atas. Dia datang kembali ya. Kita bisa lihat lagi. Bandingkan dengan sebelumnya ketika ini benar-benar putih. Kalau ini ketika dia ininya belum ini ke klik. Ketika ini benar-benar putih, dia hasilnya seperti ini. Nggak ada detail sama sekali. Setelah kita lukis dengan hitam, muncul kembali. Nah, inilah menariknya Photoshop. Dan ini kenapa banyak orang suka. Inilah sebetulnya fitur utama Photoshop, yaitu kemampuannya untuk proses editing secara non-destruktif. Nah, oke, sekarang masalah lain. Ini belum selesai. Kita ingin juga fokus pada batu ini misal. Ini saya ingin agar dia lebih kontras misal. Ini sebelum adjustment layer tadi, ini setelah. Kita ingin agar dia kelihatan lebih bagus lagi pokoknya. Caranya tambahkan lagi label, adjustment label. Nah, tinggal kita atur ingin seperti apa. Ini terlalu gelap, jelas tidak mau ini. Kita geser sedikit. Nah, sekarang dia sedikit lebih terang. Misalnya kita mau seperti ini, tidak terlalu gelap seperti tadi ya. Oke, ini kita tutup. Bagian lainnya ini kita hapus dengan hitam. Ini saya kembalikan ke 100% agar langsung hitam ya. Oh, ini perlu di set dulu. Oh ya, ini putih. Saya kembalikan ke hitam. Sekarang saya tinggal lukis ini dan dia akan otomatis. Label ini tidak akan berpengaruh pada area yang lain. Hanya pada batu ini saja. Jadi kalau Anda lihat di sini sebelum, setelah, sebelum, setelah. Oke, bagaimana lagi? Misal kita ingin fokus pada mengembalikan detail pada air terjun. Kita buka lagi panel layers, kemudian kita tambahkan lagi adjustment layers. Kita tadi menggunakan labels. Labels itu yang paling sederhana. Ada saudaranya label yang lebih rumit
tapi dia punya kontrol lebih bagus. Kalau tadi di level ya, Anda punya tiga parameter ya, hitam, abu-abu dan putih. Kalau di curve itu ada lebih banyak lagi, Anda bisa lebih bebas. Kita tidak mau ini, jadi kita hapus, kita tarik ke ikon tempat sampah. Kita tambahkan adjustment layer, pilih curves. Oke, sekarang kita coba main layers, curve ya. Kita ingin fokus pada ini apa, air terjunnya. Kita zoom di sini ya, agar bisa melihat air terjunnya. Kita fokus sekarang di sini ya. Mungkin kita coba ke sini. Oh, salah, berarti ke bawah. Oke, kita lihat di sini ada detailnya muncul. Oh, ini sampai kelihatan sekali. Bahkan ini asalnya nggak kelihatan, ini pohon ini ya. Pohon ini tidak kelihatan, sekarang jadi kelihatan. Tapi untuk sekarang kita cukupkan sampai sini saja. Kita geser juga. Ini ya. Nah, ini. Seperti Anda lihat di sini, ini sangat sangat bagus perintah curve ini. Oke, ya. Sekarang kita zoom in lagi untuk melihat semua. Kita cek lagi sebelum setelah. Ternyata bagian sini jadi gelap ya. Nah, kita ingin fokus pada area ini saja. Bagaimana caranya? Ulang seperti tadi, kita lukis bagian yang tidak ingin kita kenai dengan hitam. Nah, cara lebih mudah ya, karena kita hanya sedikit saja yang ingin kita ambil, itu bagian air terjun. Langsung saja ini kita isi dengan hitam. Caranya kita lihat di sini, kita punya warna depan hitam. Kita tinggal gunakan shortcut Alt Delete untuk mengisi dengan hitam. Dan selanjutnya kita lukis dengan putih. Ini kita set ke putih. Kita lukis di sini agar tidak terlalu tajam perubahannya. Saya perkecil dulu ini ke 50% opacity brushnya. Nah, sekarang kita lukis putih. Dan Anda lihat di sini, saya baru saja melukis ulang detail ke dalam air terjun ini. Oke. Sekarang kita punya detail bagus di sini. Oke. Apakah sudah cukup? Tidak. Kita ingin lebih banyak lagi. Kita tambahkan kembali curve sekarang. Ini ulang lagi. Kita buat sekarang lebih tajam. Sekarang mungkin seperti ini. Ya. Kita ingin fokus ke air ini ya. Mungkin seperti ini. Oke. Jelas sekali ini kita tidak mau hasil seperti ini ya. Ini rusak semua yang lainnya. Tapi mudah saja, kita tinggal isi ini dengan hitam. Kita pastikan warna depan sudah hitam. Ini putih sekarang, jadi kita balik jadi hitam. Kemudian tekan Alt Delete. Selanjutnya, ini kita lukis dengan putih. Masih dengan opacity rendah. Kita rendahkan lagi sekarang. Agar jangan terlalu perubahannya tidak terlalu drastis. Kita lukis sekarang di sini. Tempat bagian yang ingin kita rubah. Oke. Ada bagian yang jadi gelap, berarti kita perkecil di sini. Ini kita perkecil. Kita balikan lagi warnanya ke hitam untuk menyembunyikan efek dari adjustment layer ini. Kita lukis ini. Kita tidak mau ini terlalu gelap ini. Sangat terlalu aneh ini. Ini juga terlalu gelap. Nah, sekarang Anda lihat ini di sini ya. Bisa Anda lihat di sini. Ini sebelum setelah. Cukup bagus. Kita harus usahakan agar transisi antar adjustment layer ini tidak terlalu kelihatan. Ya, bagian ini seperti terlalu gelap. Oke, dan sebetulnya seperti inilah salah satu konsep editing sederhana ya, membuat background baru.
untuk kesananya nanti ini bisa saja Anda pakai ini untuk menambahkan misal objek ada orang di sini ya, atau nambah pohon baru dan semacamnya.